pengaruh pelayanan kesehatan. Yang pertama ada ilmu pengetahuan dan teknologi, ada peran serta pergeseran nilai masyarakat, aspek legal dan etik, serta adanya ya pembatasan kejahatan dengan adanya rehabilitasi. Ya, di sini faktor yang pertama yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi baru ya. Tujuannya di sini meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengatasi masalah penyakit-penyakit yang sulit dapat digunakan alat seperti laser, ya, terapi mengubah gen dan lain-lain. Jadi faktor yang mempengaruhi pelayanan kesehatan salah satunya itu ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya teknologi baru, kita bisa mengatasi masalah penyakit yang sulit sesuai dengan teknologi yang ada ya. Terus yang kedua, pergeseran nilai masyarakat. Di sini berlangsungnya sistem pelayanan kesehatan juga dapat dipengaruhi oleh nilai yang ada di masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan, di mana dengan beragam masyarakat maka dapat menimbulkan pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan yang berbeda. Intinya pergeseran nilai masyarakat ini di mana ya bahwa setiap masyarakat ini mempunyai ya budaya yang berbeda antara yang satu dengan yang lain ya. Yang ketiga ada aspek legal dan etik. Dengan tingginya kesadaran masyarakat di sini ya terdapat pengguna atau pemanfaatan pelayanan kesehatan ya. Maka di sini dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dengan memperhatikan nilai hukum dan yang ada di masyarakat. Jadi aspek legal dan etik itu intinya dalam kita memberikan pelayanan kepada masyarakat itu harus memperhatikan nilai hukum yang ada di masyarakat, dan selain itu kita memberikan pelayanan secara profesional ya. Terus yang selanjutnya yaitu pembatasan kecacatan, supaya ya di sini dilakukan untuk mencegah agar pasien atau masyarakat tidak mengalami dampak kecacatan. Intinya supaya pasien atau masyarakat ini tidak mengalami dampak kecacatan akibat penyakit yang ditimbulkan ya. Maka di sini tingkat ini dilaksanakan pada kasus atau penyakit yang mengalami potensi kecacatan. Intinya harus benar-benar dibatasi supaya masyarakat yang mempunyai penyakit yang mempunyai dampak nanti potensi untuk kecacatan. Ya. Yang terakhir adalah rehabilitasi, di mana tingkat pelayanan ini dilaksanakan setelah pasien didiagnosa ya, didiagnosis sembuh ya. Sering pada tahap ini juga dijumpai pada fase pemulihan. Jadi rehabilitatif intinya itu yaitu fase pemulihan, di mana pasien ini setelah dia sembuh ya, lagi sakit terus dia sembuh. Dan di sini adalah fase pemulihan ya. Rehabilitatif adalah fase pemulihan. Terus di sini ada sistem rujukan ya. Nanti bisa nanti silakan dilanjutkan ya. Ada sistem rujukan, ada jenis rujukan, nanti bisa dilihat ya. Jadi di sini ada sistem rujukan dan pengertiannya apa sih rujukan itu ya. Terus ada jenis rujukan, ada rujukan medis ya. Kalau rujukan ada rujukan medis, ada rujukan kesehatan. Rujukan medik ya, di situ ada transfer of pasien, ada transfer of specimen, dan ada transfer knowledge ya. Terus kalau yang rujukan kesehatan itu yang berhubungan dengan pengiriman pemeriksaan bahan atau spesimen ya kepada vaskes yang lebih mampu dan lengkap. Misalkan di rumah sakit A ini nggak
punya alatnya bisa dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap ya. Terus ada jalur rujukan ya dari kader dapat langsung merujuk ke Puskesmas pembantu, salin atau bidan desa, Puskesmas, rawat inap, rumah sakit, pemerintah maupun swasta. Ini kalau dari kader. Terus kalau dari posyandu ini bisa langsung merujuk ke Puskesmas pembantu, pondok bersalin, ya, Puskesmas, rumah sakit swasta maupun pemerintah. Kalau dari Pustu ya, Puskesmas pembantu ini dapat langsung merujuk ke rumah sakit tipe C maupun C atau rumah sakit swasta. Dari pondok bersalin ya, bidan desa ini dapat merujuk, nah ini ya, C atau D ini ya, bisa dilihat ini nanti ya. Nah kalau kita persiapan rujukan harus disiapkan bakso buku, ada bidan, ada alat, ada keluarga, maupun ada surat, obat maupun kendaraan atau uang. Maaf, kendaraan dan satunya adalah uang. Jadi untuk persiapan rujukan ya yang harus disiapkan yang disingkat dengan bak suku. Yang pertama bak suku itu ada bidan, ada alat, keluarga, surat, obat, kendaraan dan uang ya. Terus di sini ada tingkat rujukan ya. Ada tingkat rujukan di sini yang pertama yaitu menentukan kegawat daruratan pada tingkat kader dan desa, pustu dan puskesmas. Ya. Yang kedua menentukan tempat rujukan. Ya. Jadi yang kedua yaitu menentukan tempat tujuan rujukan. Ini dirujuk kemana, ke kemana. Ya, ini adalah tingkat rujukan. Ya. Terus rujukan kebidanan. Ya, indikasi yang harus dirujuk pada ibu ini bisa dibaca dari riwayat kecil, ada ikterus, ada anemia berat, infeksi, TFU yang lebih dari 40 cm. Nah, seperti itu ya. Ini ada rujukan kebidanan. Dari sini nanti silakan dipelajari ya. Ini adalah sistem rujukan ya, sistem pelayanan kesehatan dan sistem rujukan. Bentar, waktunya habis. Saya absen dulu yang tidak ada tadi. Cynthia Putri ada, Cynthia Putri. Hadir Ibu. Kamu kemana tadi yang awal kok nggak masuk? Nggak masuk yang masuk kedua. Enggak Ibu, masuk tadi yang di awal. Oh, tadi kok dipanggilin kok nggak ada. Keluar masuk Ibu. Ulang-ulang ya. Oke. Untuk pertemuannya sudah selesai, jadi minggu depan Anda kosong ya, tinggal menunggu UTS sama UTS ya, UAS ya, UTS, saya lulus kamu lagi ya. UAS nanti akan dijadwalkan oleh putusan. Untuk materi UAS-nya yaitu dipelajari setelah UTS. Kemarin sampai mana UTS-nya, baru setelah itu UAS sampai sistem rujukan ya. Ada yang tanyakan? Tidak tahu ya, jadi minggu depan nggak usah tanya lagi. Bu, hari ini masuk. Jadi ada kuliah. Nah, padahal sudah dibilang kayak kemarin ya, waktu semester berapa itu. Dibilangin askep waktu askep. Ya, sudah dibilangi materinya sudah selesai. Berarti kalau materinya selesai yaitu tidak usah masuk, sudah 14 kali tatap muka ya, jadi nggak usah tanya lagi, Bu ini masuk enggak ya. Jadi kalau sudah 14 kali tatap muka berarti sudah selesai pertemuannya ya, tinggal menunggu UAS ya. Ini nggak ada lagi yang WA malam-malam, pagi-pagi. Hari ini ada kuliah Bu, padahal sudah jamnya sudah pertemuan